sahabat balikuspanews.com, baru jumpa lagi dengan saya Oka Suryawan dalam acara bincang-bincang seputar pandemi COVID-19. Kali ini saya berada di Museum Rudana yang berlokasi di Desa Perliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali. Museum Rudana ini adalah salah satu museum seni yang ada di Bali, di mana di museum ini dipajang berbagai karya daripada seniman dan maestro lokal, kemudian juga tanah air, bahkan ada dari mancanegara. Karya-karya fenomenal seperti karya Ari Smith, Antonio Blanco, Gusti Lempat, kemudian maestro yang lain juga dipajang di Museum Rudana yang luasnya kurang lebih 2,5 hektar. Jadi selama kurang lebih 40 menit ke depan, kita akan ditemani oleh dua narasumber kita. Yang pertama adalah Bapak Ibu Dwi Supadmo Rudano. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi. Beliau adalah owner daripada Museum Rudano ini. Di samping itu beliau adalah anggota Komisi 6 DPR RI Dapil Bari dari Partai Demokrat. Beliau juga adalah Ketua Asosiasi Museum seluruh Indonesia. Selain itu, kita perkenalkan narasumber kita yang kedua. Beliau adalah Pak Bundowi. Ya. Beliau adalah kurator daripada Museum Rudana. Pagi. Kita sapa dulu Pak pemirsa lagi. Sekali lagi, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi. Sahabat balikuspanews.com, adapun topik yang nanti kita akan angkat selama kurang lebih 40 menit ke depan, ini adalah bagaimana penerapan protokol kesehatan COVID-19 di Museum Rudana, kemudian bagaimana strategi Museum Rudana menjaga eksistensinya di masa pandemi COVID-19 ini. Seperti kita ketahui bahwa pandemi ini pengaruhnya sangat luar biasa sekali, bukan hanya bersifat lokal, tapi sudah mendunia, bersifat global. Yang salah satunya yang sangat berpengaruh yaitu masalah sektor ekonomi. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja kepada narasumber kita, Bapak Putu Supadmo. Kira-kira bagaimana penerapan protokol kesehatan di Museum Rudana ini, Pak? Kami persilakan. Oke. Terima kasih Pak Oke. Sekali lagi saya menyapa semua. Om Swastiastu. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, tentunya saya dalam hal ini memang sangat menjambut baik berbagai kegiatan ya, khususnya kegiatan ini. Dan tentu saya selain sebagai pimpinan di Museum Rudana, sebagai owner, juga sebagai Ketua Umum Asosiasi Museum Indonesia. Selanjutnya tadi sudah disampaikan juga selaku perwakilan masyarakat Bali di pusat, di parlemen. Nah, memang dalam 1 tahun terakhir kondisi tidak hanya Bali, tapi juga Indonesia maupun dunia dalam kondisi yang tidak mudah. Pertama, munculnya sebuah virus corona yang disebut dengan COVID-19, yang akhirnya menyebar secara global, yang menjadi sebuah pandemi global, yang memang menjadi tantangan global bagi seluruh masyarakat dunia. Tadi sudah Pak Oke sampaikan. Nah, sampai saat ini, di awal, memang kondisinya mungkin tidak semua menganggap ini menjadi sesuatu yang sangat fatal, atau masalah besar, atau serius. Mungkin karena memang belum pernah dirasakan dalam seumur hidup mereka. Memang ada pandemi-pandemi lainnya mungkin lebih dari usia mereka, sehingga mereka tidak menyadari bahwa tantangan pandemi ini di awal dulu sangat fatal. Akhirnya dampaknya tidak saja untuk sektor kesehatan, tapi juga dampaknya bagi berbagai sektor lainnya. Tadi Pak Oke juga menyampaikan sektor ekonomi juga terdampak signifikan. Nah, kalau kita bicara ekonomi apa? Pariwisata ini
di Bali yang paling terdampak. Selanjutnya juga terjadi dampak sosial. Sosialnya kan kita lihat memang di mana-mana cara hidup orang. Bagaimana orang bertemu, berinteraksi, berdialog. Dulunya sering ngumpul banyak. Dulunya rapatnya itu mungkin dalam satu ruangan bisa ratusan atau mungkin ribuan orang dalam satu gedung. Tapi sekarang kan melalui daring, melalui webinar, melalui bagaimana komunikasi, melalui media internet digunakan. Nah, ini dampak sosialnya. Belum lagi dampak keuangan. Dampak sosial juga kehilangan pekerjaan juga berpengaruh. Dampak keuangan, sektor keuangan sangat signifikan juga. Karena kita lihat tidak hanya di Bali, seluruh perusahaan mengalami goncangan. Bahkan tanda kutip mungkin banyak juga ada yang gulung tikar, menutup perusahaannya. Bahkan ada yang dirumahkan di awal. Terus ada yang mungkin setengah bulan atau 15 hari kerja. Bahkan PHK pun terakhir cukup banyak perusahaan yang melakukan itu. Nah, kami kembali di Museum Rudana, karena memang bukan sebagai sebuah entitas bisnis murni, tapi lebih kepada niatnya adalah bagi membangun suatu kekeluargaan, family, keluarga besar Museum Rudana dan Rudana Fine Art Gallery, yang di dalam juga ada Yayasan Seni Rudana, berusaha terus menjaga. Karena memang di awal kami mengatur sekali keuangan perusahaan kami, agar apa? Siapa tahu ada kondisi yang force majeure seperti sekarang, dalam arti kondisi sulit, kita masih punya likuiditas keuangan untuk membackup beberapa bulan ke depan. Kita sudah pikirkan. Nah, sehingga apa yang kita lakukan justru di awal sudah hati-hati sekali melihat, dan kondisinya sampai saat ini kita memang ada merumahkan, tetap mereka bekerja 15 hari kerja, tapi tunjangan lainnya tetap mereka terima. Istilahnya BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, tunjangan kami berusaha berikan, tapi tetap mereka, karena apa? Karena memang kunjungan wisatawan sangat menurun dan menurun drastis, kita kurangi menjadi 15 hari. Nah, tapi dalam prosesnya kami tetap buka. Memang kami sempat tutup dulu ya, beberapa bulan dalam waktu kondisi memang dihimbau untuk tutup. Tapi setelah itu kami membuka museum dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Memang syukurnya kami kan berada dalam lingkungan dalam filosofi Bali Trihita Karana. Jadi semua berjarak, semua banyak kan ruangannya outdoor, atau istilahnya berada di luar ruangan, outdoor. Nah, yang ketiga memang kita dari awal menyarankan orang masuk itu sudah dari dulu bersih dulu, cuci tangan, karena mereka akan menyentuh mungkin nanti alat benda seni di dalam, sehingga tangan mereka bersih. Sehingga dari awal sebelum pandemi pun konsep mungkin kalau sekarang namanya jaga jarak, terus yang kedua cuci tangan, menggunakan masker, dulu 2 udah kami terapkan. Karena kalau ngelihat seni, kalau nggak ada jaga jarak, nggak bisa ngelihat seni. Jadi artinya kalau numpuk-numpuk orangnya di dalam museum atau melihat sesuatu tuh nggak bisa. Jadi memang jaga jarak ini dari dulu kami secara tidak kami sadari sudah dilakukan di Museum Rudana. Karena kalau masuk misalnya ada 20 orang, mereka akan saling jauh-menjauh. Karena apa? Karena ingin menikmati karya seni masing-masing. Kalau bergerombol nggak mungkin bisa menikmati karya seni itu. Nah, jadi kita karya seni lukis banyaknya di Museum Rudana ini. Nah, selanjutnya penerapan kedua yaitu mencuci tangan. Kami memang menyarankan dari awal kalau wisatawan datang dari luar ke restroom dulu, untuk mungkin mereka perjalanan jauh ke Ubud. Jadi memang pergi ke restroom untuk membuang air kecil, langsung mencuci tangan. Karena dengan harapan apa? Harapan nanti ke dalam ruangan di museum kan banyak artefak, benda-benda seni yang bernilai tinggi. Jangan sampai dalam kondisi kotor. Nah, sehingga memang 2 hal ini sudah menjadi budaya dari awal, ternyata tidak kami sadari. Tapi yang terakhir, dalam menggunakan masker, semenjak pandemi ini di awal tahun, kira-kira mungkin Maret ya, Maret April, kami langsung menyarankan agar setiap pengunjung wajib menggunakan masker ke Museum Rudana. Jadi nah, tambahannya adalah pada saat datang disiapkan juga hand sanitizer, juga kita siapkan juga masker cadangan. Siapa tahu mereka maskernya sudah harus diganti, kami siapkan ya masker medis, kami siapkan juga di pos depan
untuk mereka bisa mengganti masker medis. Tapi kalau mereka sudah menggunakan secara baik, benar, semua prokes protokol kesehatan sudah diterapkan, mereka masuk ke museum, mereka dipersilahkan untuk pertama masuk ke dalam ruangan-ruangan secara terbatas. Yang kedua, mereka bisa menikmati karya seni, karena sebagian besar yang berkunjung ke museum sekarang justru aktivitasnya banyak outdoor. Kalau dulu kan mereka senang ke dalam museum. Nah, mungkin karena yang datang sekarang wisatawan domestik, mereka tidak hanya melihat konsep museum itu dari sisi karya seni saja, tapi mereka ingin melihat lingkungan di museum. Mungkin ada arca-arca atau prasasti-prasasti di luar museum, pemandangan yang sawah sebelah, di samping juga melihat karya seni yang ada di luar gedung museum dan di luar gedung galeri Rudana. Jadi artinya memang penerapan prokes ini secara kami tidak sadari sudah memang berjalan, tapi pada saat pandemi ini hadir, kita maksimalkan kembali. Nah, memang kami tidak menerima kunjungan yang besar sekarang, kami kurangi betul. Kalaupun ada kunjungan misalnya 50 sampai 100 orang, kami dibagi, maksudnya di ruangan museum hanya beberapa orang, di ruangan galeri beberapa orang, di luar beberapa orang. Tapi terakhir ini memang jarang kunjungan dalam jumlah kuantitas yang skala besar. Biasanya kalau orang ke museum paling kunjungannya mobil kecil, karena memang museum beda dengan tempat destinasi lainnya. Misalnya destinasi Uluwatu, Tanah Lot bisa membludak kan. Kalau di museum itu justru yang hadir orang-orang yang ingin mengetahui, ingin melihat, dan ingin menikmati karya-karya seni itu sendiri. Jadi proses penerapannya begitu. Jadi 3M ya namanya ya, mencuci tangan, menjaga jarak, dan juga menggunakan masker. Nah, itu sudah kita terapkan maksimal, dan tentu pada kesempatan yang baik ini kita himbau juga masyarakat semua kalau berkunjung kemanapun silahkan jaga jarak, juga menggunakan masker, dan ingat mencuci tangan. Dan saya sebagai Ketua Umum Museum mengundang pada saat ke Bali atau ke destinasi manapun, kan sering berkunjung ke destinasi wisata. Jangan lupa juga berkunjung ke museum-museum yang ada di seluruh Indonesia. Kita ada lebih dari 500 museum dari Papua hingga Aceh. Dan Bali salah satu tempat yang museumnya menjadi inspirasi. Dan banyak juga yang ada museumnya yaitu di Bali. Jadi dengan begitu momentum yang baik di akhir 2020 ini, mari kunjungi museum-museum kita. Kira-kira untuk menjawab pertama hal itu, kira-kira sampai di situ. Mungkin kalau ada pertanyaan lain saya sambung nanti. Silakan. Iya. Pak Oke. Artinya pihak Rudana artinya sudah menjadi budaya gitu. Betul. Dalam penerapan protokol kesehatan. Begitu keluar himbauan dari pemerintah, pihak museum tinggal meningkatkan apa yang sudah menjadi kebiasaan. Mungkin bisa saya tambah sedikit. Iya, silakan Pak. Ya. Jadi begini, tadi sudah disebutkan oleh Pak Putu bagaimana budaya museum itu memang sangat bagus dalam artian mendukung progresnya ya. Namun saya juga ingin mengatakan bahwa tipikal pengunjung museum di Museum Rudana amat lain dengan tempat lain ya. Jadi tadi sudah disebutkan kami cenderung untuk tidak menerima kunjungan yang terlalu besar ya, karena butuh pemahaman tentang seni rupa itu sendiri, kemudian jaraknya untuk menikmati karya yang besar-besar itu begitu sulit kalau terlalu banyak. Jadi kami terapkan itu semua. Kemudian masalah yang lain mungkin bisa saya sebutkan bahwa untuk mengantisipasi atau merespon COVID ini, Museum Rudana mengadakan berbagai bukan hanya kegiatan, tapi juga teknik-teknik untuk mengatasi masalah ini. Misalnya dengan adanya masa vakum, Museum Rudana melakukan misalnya mengganti karya-karya atau mungkin mengganti tema-tema di dalam museum yang sebetulnya amat sibuk kalau tidak dalam masa COVID. Jadi misalnya sekarang kami mengadakan tema-tema mengambil cerita-cerita tradisional wayang Nusantara, wayang Bali, dan sebagainya. Itu untuk merespon COVID-nya itu ya.
Jadi kami betul-betul menggunakan Artinya masa pandemi ini dijadikan momentum. Momentum ya, Ya, dari pihak museum untuk ya, menata kembali. ya. Kemudian kalau ada acara-acara ini yang membutuhkan staf yang banyak untuk mengatasi kunjungan yang misalnya satu grup banyak. Misalnya 2 minggu yang lalu ada kunjungan dari Badan Nasional Anti Terorisme ya, penanggulangan terorisme Indonesia itu kan 200 orang. Maka kami melibatkan juga staf di sini yang sudah kami informasikan, ada volunteer ya, yaitu tim advance Pak Putu, yang kami latih memang khusus untuk menangani kunjungan-kunjungan yang besar itu. Mereka akan selalu mengingatkan orang untuk memakai maskernya, menjaga jaraknya, kemudian untuk mengatur alurnya ketika mereka berkunjung ke sini. Mereka memastikan harus cuci tangan, ada 2 titik di sana, 1 titik di sini. Jadi setiap saat ada. Dan ada petugas di sana yang selalu siap dengan ini, hand sanitizer. Keliling sini juga dibawa satu kelompok, pastikan itu tidak melebihi dari apa yang disarankan oleh pemerintah itu. Ya, itu dari saya. Baik. Pak Putu, memimpin sekitar 500 museum ya Pak Putu, yang ada di tanah air. Kira-kira bagaimana langkah strategis Pak Putu untuk mengakomodir dari pihak museum yang ada di Indonesia ini dalam menerapkan protokol kesehatan? Memang terima kasih. Dari awal pandemi ini saya selaku pimpinan Asosiasi Museum Indonesia sudah mengantisipasi bahwa kondisi mungkin awalnya itu virus corona, wabah corona, akhirnya menjadi pandemi ini sudah kita antisipasi karena mulai akhir tahun itu sebenarnya sudah terjadi di Tiongkok ya, di kota Wuhan ya, di Cina. Nah tentu itu saya melihat antisipasinya ini sepertinya akan berdampak sangat signifikan dalam bagaimana kita perubahan hidup kita ke depan. Nah, dari awal kami sudah memberikan himbauan dan justru langsung memberikan himbauan ke surat dari AMI, surat Ketua Umum AMI, himbauan dan langsung surat instruksi kepada asosiasi dan kepada museum-museum di Indonesia agar apa? Pertama, mereka mengikuti apa yang menjadi acuan atau diinstruksikan oleh pemerintah daerah masing-masing. Karena pemerintah daerah masing-masing itu adalah memiliki satu situasi yang berbeda. Mungkin ada daerah hijau, mungkin bisa mereka mengaturnya lebih leluasa. Ada daerah yang sudah merah sekali. Nah, termasuk dulu kalau nggak salah Bali ini sudah kuning atau merah hampir waktu dulu ya. Jadi artinya beda. Nah, dengan begitu penerapan prokes apapun pengaturannya memang mengacu kepada pemerintah daerah. Ya. Yang kedua, kita juga agar mengikuti himbauan dari pemerintah pusat juga. Karena pemerintah pusat dulu kan Kementerian Kesehatan memberikan himbauan ya, dan juga berbagai pihak lainnya. Di depan itu waktu dulu memang Kementerian Kesehatan yang melakukan, dan kami himbau agar mereka tetap mengikuti itu. Nah, apakah aturan itu? Yaitu protokol kesehatan itu. Mungkin di awal jaga jarak, cuci tangan, terus menggunakan masker, mekanisme cara cuci tangan yang baik, itu kayaknya edukasi di awal itu penting sekali sehingga kita merubah mindset dan budaya kita sekarang. Kayaknya sekarang orang-orang sudah semua udah mengerti cara mencuci tangan yang baik dan benar. Ada 7 langkah kalau nggak salah. Nah, artinya apa? Kami menghimbau itu. Ketiga, kita menyampaikan apapun yang menjadi acuan daripada World Health Organization, WHO, itu juga menjadi acuan standar kita. Karena memang apapun yang keluar dari WHO ini kira-kira menurut saya adalah mereka ingin justru agar penyebarannya itu berkurang atau terhenti sampai menunggu vaksin yang bisa ditemukan atau dibuat atau dihasilkan oleh berbagai negara. Ini sedang bekerja sama sampai sekarang. Memang
belum 100%, tapi kita mendengar ada optimisme bahwa vaksin akan segera ada, kira-kira begitu. Nah, yang selanjutnya juga kami menghimbau kepada mereka, jika aturan pemerintah daerah disarankan untuk menutup, museum-museum ini juga wajib mengikuti. Contoh di Jakarta. Jakarta paling sering. Jakarta misalkan, aturannya tiba-tiba tanggal 24 Desember sampai 1 Januari atau lebih, itu pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu mau menyampaikan bahwa banyak destinasi yang harus ditutup. Nah, salah satunya Taman Mini Indonesia Indah ditutup dalam waktu 24 sampai 1. Berarti museumnya otomatis harus ikut tutup. Nah, tidak sama juga jika di tempat lain. Mungkin daerah hijau, mereka sudah boleh membuka museumnya. Mungkin ada boleh aktivitas terbatas di luar. Jadi mereka harus mengikuti itu. Nah, jadi dari awal kami sudah sampaikan agar mengikuti instruksi ataupun mengikuti himbauan dari pemerintah daerah masing-masing, dan tadi poin-poin lainnya juga. Nah, tentu tantangan itu memang sulit. Bagaimana semua museum ini kan mengalami kesulitan, baik dari sisi keuangan, bagaimana mengatur sistem tenaga kerjanya. Nah, tentu kami tidak memaksa, kami juga mengerti bahwa permasalahan ini sangat berat. Kami juga menyampaikan kepada pemerintah pusat bahwa tantangan terberat kita adalah sektor pariwisata, juga salah satunya museum sebagai destinasi pariwisata. Jadi kami sudah menyuarakan ke pemerintah pusat juga agar museum-museum ini juga diberikan perhatian yang lebih khusus, karena memang menjaga artefak, warisan budaya, sejarah, dan memang keluhuran satu bangsa ataupun daerah masing-masing. Nah, sehingga perlu diberikan perhatian. Sampai saat ini pun sama. Kita meminta dari pemerintah untuk terus memberikan perhatian yang maksimal, mungkin memberikan kontribusi bantuan, dan saya sendiri sebagai ketua umum sudah berusaha membantu melalui program yang saya miliki. Memang ada beberapa program, misalnya bantuan-bantuan APD, kita kirim ke seluruh Indonesia dari kami, dari saya sebagai ketua umum yang juga anggota Komisi 6. Kita kirimkan APD, salah satunya masker. Kedua, kita sampaikan ke mereka, kita kirimkan alat penyemprotan disinfektan. Nah, kita berikan disinfektan agar museum mereka juga disemprot disinfektan di awal-awal dulu. Nah, yang selanjutnya juga kami berusaha juga mengirimkan hand sanitizer, paling tidak untuk membuka pemikiran bahwa setelah ini memang harus selalu ada hand sanitizer ke depan. Nah, jadi itu untuk museum. Tapi untuk yang lainnya, memang kalau saya melihat, contohnya di Bali, tentang pariwisata. Pariwisata ini kira-kira sudah 8-9 bulan ini kan sangat terpukul sekali. 2019, kunjungan Wisman itu 16 juta. 2020, saya yakin mungkin 10%-nya tidak ada. Artinya, devisa untuk pariwisata itu drop total. Dan Bali ini mengalami pukulan yang telak dalam permasalahan ekonominya, dan akhirnya berdampak kepada masalah sosial tadi, ketenaga kerjaan, mungkin banyak PHK, banyak dirumahkan. Lanjut ke permasalahan keuangan, di mana betul-betul tidak ada uang yang beredar. Sehingga memang saya di Komisi 6 terus mendorong BUMN, khususnya karena kan bidang saya salah satunya di BUMN. Untuk apa? Memberikan kontribusi yang besar kepada masyarakat agar proses bagaimana bantuan-bantuan dari pusat itu tepat sasaran, tepat arah, dan lebih banyak datangnya ke Bali. Karena apa? Bali ini yang paling terpukul. Kalau kita lihat ekonomi Bali mengalami kontraksi yang cukup dalam. Mungkin salah satu yang tertinggi di Indonesia. Kuartal pertama udah minus. Kuartal kedua minusnya double digit. Kuartal ketiga double digit. Mudah-mudahan kuartal keempat ini karena support dari kunjungan wisatawan domestik bisa tumbuh sedikit, walaupun agak sulit memang. Nah, jadi pertama yang kita himbau juga, saya juga ingin menyampaikan agar penanganan mungkin recovery ya, pasca nanti vaksin bisa disuntikan ke masyarakat, agar segera dilakukan lebih komprehensif. Karena Bali tidak bisa menunggu lagi, Bali sudah sangat terbebani dengan kondisi-kondisi yang ada, dan mudah-mudahan pandemi ini akan segera berlalu, dan ekonomi Bali akan tumbuh, dan wisatawan mancanegara akan bisa lagi berkunjung ke Bali. Karena apa? Karena kalau itu
mundur terus, saya tidak bisa membayangkan bagaimana kontraksi ekonomi yang terjadi justru lebih dalam, dan akhirnya lebih banyak lagi perusahaan-perusahaan yang gulung tikar, dan juga pada akhirnya banyak PHK, dan akhirnya kesejahteraan masyarakat di Bali khususnya akan jauh lebih menurun dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, makanya kita berharap sekali agar pemerintah, baik pemerintah daerah, pemerintah pusat, sangat serius dan memikirkan secara holistik, komprehensif, bagaimana mengatasi masalah kesehatan ini, masalah ekonomi ini, dampak sosial ini, dan akhirnya faktor sisi keuangan yang sangat terdampak. Tidak hanya perusahaan, tapi juga ke masing-masing keluarga yang memang membutuhkan pendapatan dalam kehidupan mereka. Kira-kira begitu. Terima kasih Pak Putu. Ini mungkin untuk Pak Gundo ya. Iya. Bisa Bapak sampaikan sistem kerja karyawan di museum ini seperti apa ketika saat ini kita sedang berada dalam masa pandemi. Mungkin bisa juga dijelaskan ada berapa banyak koleksi yang ada di Museum Rudana ini, Pak. Silakan, Pak. Baik, kalau sistem kerja mungkin itu Pak Putu yang bisa. Cuman kalau masalah koleksi, kami saat ini memiliki lebih dari 10.000 karya seni rupa, ya, baik seni lukis, patung, maupun ada juga kristal yang ada di depan itu. Nah, masing-masing dari karya ini ya diakuisisi, ya itu bertahun-tahun juga. Ada karya-karya yang monumental yang diciptakan oleh para maestro, baik yang sudah meninggal, misalnya yang sudah wafat ya Pak Nyoman Gunarsa, Made Wiante, ya. Kemudian kami juga memiliki karya yang besar sekali, masif 9 meter kali 5 meter, itu karya Pak Iwayan Bendi yang baru saja wafat. Jadi saya pikir kami sangat humble, artinya itu merasa sangat merasa luar biasa karena kami memiliki karya-karya oleh para maestro yang amat peduli dengan kehidupan budaya seni rupa di Bali. Nanti Bapak bisa lihat sendiri, termasuk juga karya-karya Bapak almarhum Lempat ya, yang setiap karyanya itu kecil sekali namun tidak ternilai harganya. Kemudian Pak Ayis, ya, Abdul Ayis, dan sekarang yang masih sugeng, masih hidup itu karya dari Bapak Sri Hadi Sudarsono. Itu salah satu dari maestro yang mungkin terbaik ya di antara maestro-maestro yang lainnya juga yang sangat terbaik juga yang ada di Museum Rudana. Jadi itulah Pak, kami memiliki ada sekitar 10.000 ya Pak? 10.000 lebih ya, karena setiap pagi juga para artisan kami itu juga membuat lukisan di sini sebetulnya. Untuk sistem kerja mungkin Pak Putu bisa elaborasi. Jadi saya tambahkan dari Pak Bun, memang pendiri Museum Rudana kan Bapak Nyoman Rudana dan Ibu Olastini Rudana yang merupakan orang tua saya. Dan beliau memang di awal ingin agar karya-karya seni Indonesia dan Bali ini tidak semuanya keluar negeri. Jadi memang setiap pendirian museum itu adalah pendirian luhur. Kita banyak kan ada museum-museum lainnya di Bali juga, di Ubud juga. Niatnya pasti sama, yaitu bagaimana melestarikan karya-karya seni di Bali. Tidak hanya karya seni yang modern, tapi juga tradisional Bali. Dan tentu jika waktu berjalan, orang-orang ini, tokoh-tokoh ini akan menjadi maestro. Karena mungkin dikoleksi sama Pak Rudana ini di tahun 80-an. Mungkin mereka masih produktif. Tapi akhirnya di tahun 2000 mereka sudah berpulang, karyanya sudah langka, dan itu karya maestro. Nah tentu ini yang menjadi pemikiran di awal kenapa Pak Rudana ingin membuat museum. Dan akhirnya sekarang museum ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Bun, memiliki lebih dari museum dan galeri ya, memiliki koleksi lebih dari 10.000 karya. Jika museum ini mungkin lebih dari 500 karya seni lukis. Belum lagi karya wayangnya juga ada, juga karya-karya lainnya yang ada di museum. Nah kalau di galeri kita punya
lebih dari 10.000 tadi. Nah, 500-nya ada di museum, 10.000 mungkin 9.500 atau 10.000 lebihnya ada di galeri yang memang kita ini memang menjadi sebuah keluarga yang memang mencintai karya seni lukis atau seni rupa. Jadi bahasanya gini, mendingan kami beli lukisan atau mengkoleksi lukisan daripada beli benda-benda lainnya, mobil atau yang lainnya. Karena apa? Kalau karya seni ini bisa kita nikmati, dilihatnya bagus, makin lama nilainya kan makin naik, makin tinggi. Kalau kendaraan atau mobil atau benda-benda lainnya biasanya terdepresiasi, nilainya turun. Nah, artinya momentum yang baik ini tentu memang kita mengajak semua pihak kembali melihat karya seni sebagai satu sarana, satu objek, satu karya yang memang layak untuk ditampilkan kembali di masing-masing ruang-ruang yang mereka miliki. Karena selama ini kita lupa sering kan, karena semua medsos, sosial media, aktivitasnya semua dalam dunia maya. Tapi dalam momentum ini COVID terjadi, kita melihat bahwa kita perlu dalam konsep perenungan memahami bahwa kita di Bali ini kan betul-betul memahami filosofi Trihita Karana, bagaimana kita juga memahami konsep-konsep lainnya, Triangga dan lainnya. Nah, tentu ini yang kita ingin sampaikan ke publik. Mari momentum ini dalam COVID-19 ini kunjungi museum-museum, datangi mungkin tempat-tempat seni, galeri seni yang ada, dan nanti ujung-ujungnya mungkin mereka bisa mengkoleksi untuk dipajang di ruang-ruang pribadi mereka. Nah, sekarang kadang-kadang kan dekorasi banyak yang dipasang, mungkin tanaman, ya, furniture atau foto. Tapi ke depan memang karya seni ini menjadi penting, kira-kira begitu Pak Bun, untuk bisa dikoleksi. Nah, untuk pertanyaan yang berikutnya tentang sistem tenaga kerja kita, memang sampai saat ini di perusahaan kami secara menyeluruh tidak ada PHK. Setahun ini kami bertahan betul untuk tetap bisa mereka itu bekerja di tempat kita. Dan mungkin salah satu perusahaan yang nggak ada PHK mungkin perusahaan kita di Rudana ini, di Museum Rudana, Galeri Rudana, dan di grup perusahaan Rudana. Jadi kita bertahan sekali. Yang kedua, memang mereka memahami bahwa kondisi perusahaan, situasi ekonomi sulit. Mereka mengerti dengan 15 hari kerja, mereka sudah tentu cukup dalam arti dibandingkan dengan di tempat-tempat lainnya. Mungkin tempat lainnya unpaid leave, mereka harus libur tanpa digaji. Kalau di sini di museum tetap kita berikan fasilitasnya, tetap kita berikan tunjangannya juga tetap kita berikan. Nah, yang lainnya kalau kita bicara dengan sistem-sistem yang lainnya, kita mengikuti aturan pemerintah sudah pasti Pak Bun, ya. Karena apa? Contoh tempat hiburan, restoran. Ya, kami juga kebetulan ada restoran di grup perusahaan kami. Kalau aturannya tutup, mungkin tidak boleh lewat dari jam 7, kita lakukan itu. Kita himbau untuk orang mengambil take away atau apapun. Membeli makanannya secara take away. Nah, kira-kira dari saya demikian. Nah, tentu ke depan mungkin momentum ini kita gunakan ya yang baik. Pemerintah juga kami berharap memang dalam pergantian tahun ini kan kunjungan wisata naik ya. Di Pak Oko tahu sendiri, di semua tempat. Di Bandung sekarang sudah merah statusnya. Di Bali kunjungannya mungkin wisnusnya bisa lebih dari 500.000 dalam kunjungan. Mungkin naik ya, bisa dari hijau Bali bisa mungkin naik statusnya ke kuning atau ke merah kan. Nah, kita berharap pemerintah melakukan juga 3T. Tracing, testing, dan treatment. Jadi tetap orang yang datang itu di-trace, tracing semua, testing semua. Nanti juga kalau ada cepat melakukan treatmentnya. Nah, kalau tidak, bahaya juga. Saya berharap setelah ini betul-betul tidak ada peningkatan penyebaran dari COVID. Sehingga apa? Perencanaan kita untuk membuka destinasi kita untuk wisatawan mancanegara bisa terwujud segera. Karena kalau ada Wisman, saya yakin peningkatan ekonomi itu akan lebih daya ungkitnya, daya dongkraknya akan lebih tinggi jika kita hanya mengandalkan Wisnus. Kalau Wisman ini biasanya spendingnya, pengeluarannya itu lebih besar dibandingkan dengan Wisnus. Length of stay-nya, orang datang dari Amerika, dari Eropa nggak mungkin stay 2 hari kan weekend. Tapi kalau dari Jakarta, Surabaya mungkin nginepnya cuma 2 malam aja. Nah, akhirnya kita mengimbau berharap memang garda terdepan di sini kan pemerintah, baik pusat maupun daerah. Mereka harus punya satu konsep holistik untuk mengawal ini. Yang kedua, saya yakin masyarakat dan juga
pelaku usaha mereka akan mengikuti dan mereka sudah tidak sabar lagi agar Bali atau Indonesia dibuka kembali untuk kepariwisataan internasional, kira-kira begitu. Ya. Di sini ada berapa karyawan Pak Putu? Kalau kami secara menyeluruh grup Rudana ini lebih dari 300 karyawan, tapi khusus untuk Museum Rudana dan Rudana Galeri, totalnya di sini mungkin ada 50 orang. 50 orang. Ya, tapi di grup kita ada 300 orang. Jadi kita ada perusahaan yang bergerak di bidang retail, ada restoran, ada hotel, sebagai pendukung ini karena memang kita ingin selalu destinasi Bali dan museum ini juga punya support perusahaan lainnya. Nah, ada hotel, ada restoran, juga kami punya retail dalam bidang BBM karena penting juga untuk mengawal konsumsi energi di Bali. Dan tentunya harapannya apa? Harapannya ke depan mudah-mudahan perekonomian ini akan segera pulih. Ya. Dan nanti jika pulih, tentu yang akan mendapatkan manfaat terbesar dan tertingginya pasti masyarakat. Dan saya sanggup prihatin, kami tentu merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat kita di seluruh Bali khususnya. Mereka sangat berat sekarang. Pelaku mungkin freelance pariwisata berat. Mereka pelaku atau pekerja hotel juga masih mungkin ada hotel yang baru buka sekarang kan gitu, sudah berapa bulan mereka tidak digaji. Belum lagi perusahaan UMKM yang terpukul. Nah, kita prihatin, tapi mudah-mudahan kita berharap, kita berdoa bersama agar segera bisa pandemi ini berlalu dan akhirnya betul-betul semuanya akan menjadi lebih baik dari tahun 2020 ini. Nah, makanya pergantian tahun ini momentum yang baik sebenarnya Pak Oke untuk kita untuk mudah-mudahan agar ke depan segalanya lebih baik dan ujung-ujungnya perekonomian akan kembali pulih perlahan seperti sedia kala, kira-kira itu. Terima kasih Pak Putu. Ini ada hal menarik yang tadi saya tangkap menyangkut masalah fenomena kunjungan di akhir tahun. Seperti sudah menjadi tradisi kita setiap akhir tahun itu kunjungan wisatawan ke Bali ini sangat luar biasa. Kalau sebelumnya didominasi oleh wisatawan asing, sekarang wisatawan domestik. Ini menyangkut masalah kebiasaan hidup new normal. Kita bisa melihat, kita bisa mengamati apa yang terjadi di lapangan, di mana kadang-kadang penerapan protokol kesehatan ini masyarakat mulai ada di titik jenuh. Jadi ini dibuktikan dari beberapa kali adanya operasi justisi yang dilakukan oleh pihak keamanan, menemukan ada banyak warga yang tidak menerapkan protokol kesehatan. Mungkin Pak Putu sebagai wakil rakyat bisa memberikan himbauan kepada masyarakat bagaimana agar mereka tidak terlalu underestimate istilahnya. Jadi mohon maaf ini saya sendiri kadang-kadang di sini harus jadi 3 orang ya. Ketua Umum AMI, pimpinan Rudana, terus sekarang mungkin menjadi perwakilan masyarakat Bali di parlemen. Baik Pak Oke. Jadi memang Semeton Bali Sami, masyarakat di Bali, kita ketahui setahun terakhir ini dari awal 2020 ini memang sangat sulit buat kita. Saya mengerti sekali bahwa kondisinya menjenuhkan untuk hanya tinggal di rumah, untuk terus tidak keluar rumah, justru lebih sering melakukan kegiatan, bahasanya mungkin work from home, bekerja dari rumah. Jadi saya tahu kebosanan, tapi memang cara satu-satunya untuk mengurangi, menghilangkan atau total nanti memberantas penyebaran pandemi atau virus COVID-19 ini adalah dengan cara seperti tadi, yaitu menjaga jarak, lebih banyak tinggal di rumah, lebih justru menjaga agar keluarga kita itu tetap mengurangi aktivitas kegiatan di berbagai keramaian, tempat-tempat ramai. Sehingga memang sekarang saya menghimbau, mendorong, pertama, mari di akhir tahun 2020 ini, dalam menyambut tahun 2021 ini, kita terapkan secara maksimal protokol kesehatan. Sering mencuci tangan, menjaga jarak, lakukan kegiatan di rumah, kurangi pergi ke tempat keramaian, gunakan masker, dan jika ada yang berkerumun,
ngiring semeton, ingatkan. Jadi kita punya tanggung jawab moral bersama. Ini dari kita, oleh kita, untuk kita. Niscaya jika semua kita lakukan dengan baik, sesuai dengan prokes-prokes protokol kesehatan yang maksimal, tentu ke depan segera bisa kita atasi bersama penyebaran pandemi COVID-19, dan dumugi semoga di tahun 2021 nanti kita semua akan segera ekonominya pulih, masyarakat bisa beraktivitas kembali, vaksin sudah bisa tersampaikan, tersuntikkan kepada seluruh masyarakat, dan akhirnya kita bisa berjalan normal, hidup seperti sebelum COVID atau pandemi COVID-19 ini muncul di muka bumi ini. Nah, kira-kira itu Pak Oke. Jadi mudah-mudahan ini momentum. Mungkin ini sudah 45 menit kali ya. jadi saya secara pribadi mengucapkan apresiasi kepada rekan-rekan Pak Oke dan tim Bali Puspa, ya, dan tentu Museum Rudana nanti silakan berkunjung ke museum, masuk ke museum, lihat ke galeri, lihat karya seni kita, mungkin bisa di-shoot, diambil semua. Nanti ada tim kita, ada Bapak Wayan Jaya dan Bapak Teke dan Pak Bun akan mengantar Pak Oke untuk berkeliling. Sehingga nanti kalau banyak orang yang tidak bisa berkunjung ke museum karena mungkin aktivitasnya banyak di rumah di akhir tahun ini, mereka bisa melihat mungkin sebagian karya-karya atau mahakarya yang ada di museum melalui interview ini atau melalui kegiatan kita pagi menjelang siang hari ini. Kira-kira gitu Pak Oke. Baik sahabat Bali Puspa News, demikian tadi mungkin itu menjadi closing dari Pak Putu Padma. Baik sahabat balipuspanews.com, demikian tadi bincang-bincang kita dengan Bapak Putu Supadma Rudana dan Pak Bondo menyangkut masalah penerapan protokol kesehatan di Museum Rudana. Jadi banyak hal telah disampaikan bagaimana beliau sebagai wakil rakyat kita memberikan edukasi bagaimana penerapan protokol kesehatan di masyarakat, karena hanya dengan penerapan protokol kesehatan kita semua bisa terhindar dari penularan pandemi COVID-19 ini. Jadi sambil menunggu adanya pendistribusian vaksin ke masing-masing daerah, alangkah baiknya kita bersama tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Jadi demikian bincang-bincang kita kali ini. Kami akhiri bincang-bincang kali ini dengan mengaturkan Prama Santi. Om Santi Santi Santi.